Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Pratama, mahasiswa semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Perwujudan Good Governance melalui format reformasi birokrasi publik dalam perspektif hukum administrasi negara, yang ditulis oleh Teddy Sudrajat. Review jurnal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Pak Dr. Dedi Mulyadi, SHMH, dan asistennya Pak Dr. M. Randy Redayandi, SHMH. Ada seorang historikus politik yang bernama Charles Baird yang terkenal dengan bukunya berjudul Administration pada tahun 1937 berkata bahwa tidak ada satu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab dan kecenderungan kelangsungan hidup dari peradaban itu sendiri akan sangat tergantung atas kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern. Analisa tersebut menimbulkan suatu kesimpulan bahwa tegak rubuhnya suatu negara, maju mundurnya peradaban manusia, serta timbul tenggelamnya bangsa-bangsa di dunia akan tergantung pada baik buruknya administrasi yang dimiliki. Faktor di atas memperlihatkan bahwa pembinaan dan pengembangan administrasi akan menciptakan perubahan dan kemajuan bangsa dengan fondasi faktor lingkungan atau ecological factor pada masing-masing karakter bangsanya. Berkaitan dengan fungsi administrasi pemerintahan, maka upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berwibawa menjadi prioritas utama bagi rakyat dan pemerintahan Indonesia pada era reformasi dewasa ini. Reformasi birokrasi dalam bentuk pelayanan publik sebagai salah satu tuntutan reformasi telah menjadi awal timbulnya kesadaran akan mekanisme pelayanan publik dan menjadi tonggak kesadaran pemerintah untuk menata sistem pemerintahannya. Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara diarahkan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi si penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan guna menghadapi tantangan globalisasi. Upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mempraktikkan prinsip-prinsip good governance atau tata pemerintahan yang baik. Sekurang-kurangnya terdapat 3 alasan yang melatar belakangi pemikiran bahwa birokrasi publik sangat mendorong pengembangan praktik good governance. Meliputi yang pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh semua stakeholder, yaitu pemerintahan, warga pengguna, dan pelaku pasar. Yang kedua, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur governance dalam melakukan interaksi yang sangat intensif. Yang ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good governance dapat diterjemahkan secara sederhana melalui pelayanan publik. Selanjutnya, perumusan masalah. Filosofi dari perdagangan bebas atau free trade dalam konteks globalisasi adalah no barrier. Hal inilah yang menjadi dasar berkembangnya aspek norma hukum yang fleksibel guna menjawab tantangan globalisasi. Perkembangan tersebut kemudian membawa pada perubahan paradigma dalam pemerintahan yang dapat menunjang aktivitas perdagangan bebas yang berdampak pada berkelangsungan ekonomi suatu negara. Inilah yang menjadi dasar munculnya pembahasan tentang reformasi birokrasi publik. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan masalah berupa bagaimana perwujudan good governance melalui format reformasi birokrasi publik dalam perspektif hukum administrasi negara. Good governance yang dimaksud merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service yang disebut governance, pemerintahan ke pemerintahan, sedangkan praktik terbaiknya disebut good governance. Tata pemerintahan yang baik. World Bank mendefinisikan good governance sebagai the way state power is used in managing economic
and social resource for development and society. Sementara UNDP mendefinisikannya sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels. Berdasarkan definisi terakhir, maka governance mempunyai 3 kaki, yaitu yang pertama economic governance, meliputi proses pembuatan keputusan atau decision making process yang memfasilitasi terhadap equity, property, dan quality to life. Yang kedua, political governance adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan. Yang ketiga, administrative governance adalah implementasi proses kebijakan. Ketiga elemen di atas merupakan suatu proses kegiatan yang saling melengkapi. Namun, menurut konsep Weber, konsep birokrasi hanyalah merupakan sebuah mesin yang disiapkan untuk menjalankan dan mewujudkan tujuan-tujuan negara yang masuk dalam ranah administrative governance. Dengan demikian, setiap pekerja atau pejabat dalam pelayanan publik pemerintah merupakan pemicu dan penggerak dari sebuah mesin yang tidak mempunyai kepentingan pribadi. Dalam kaitan ini, maka setiap pejabat pemerintahan tidak mempunyai tanggung jawab publik kecuali pada bidang tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Pemikiran seperti ini menjadikan pelayanan publik pemerintah bertindak sebagai kekuatan yang netral dan pengaruh kepentingan kelas atau kelompok tertentu. Selanjutnya, agenda reformasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu diarahkan kepada yang pertama, perubahan sistem politik ke arah sistem politik yang demokratis, partisipatif, dan egalitarian. Yang kedua, reformasi dalam sistem pelayanan publik militer TNI, di mana kekuatan militer ini harus menjadi kekuatan yang profesional dan independen, bukan menjadi alat politik partai atau kekuasaan pemerintah yang mendudukannya sebagai kekuatan pertahanan negara. Yang ketiga, reformasi dalam bidang administrasi publik perlu diarahkan dalam peningkatan. Yang keempat, reformasi pemerintahan yang juga penting adalah perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi, bukan dalam rangka separatisme atau federalisme. Kelima, agenda aksi reformasi lainnya yang juga strategis adalah menciptakan pemerintahan yang bersih atau clean government, yang terdiri dari 3 pokok agenda, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktek KKN atau korupsi, kolusi, kronisme, dan nepotisme. Yang kedua, disiplin penerimaan dan penggunaan uang atau dana rakyat agar tidak lagi mengutamakan pola deficit funding dan menghapuskan adanya dana publik atau non-budgeter. Ketiga, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas publik aparatur negara. Berdasarkan hal di atas, maka prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi tata pemerintahan atau governance dengan pola pemerintahan yang tradisional adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya. Perspektif good governance tersebut mengimplikasikan adanya pengurangan peran dari pemerintah, namun hal ini tidak serta-merta meninggalkan peran pemerintah begitu saja.